bisa jelaskan Pak terkait pemotongan dana desa dialokasikan untuk ke Koperasi Merah Putih itu? Itu payung hukumnya seperti apa Pak? Kalau melihat dari pemerintah secara regulasi itu kan sudah keluar Permenes nomor 10 tahun 2025 ya, Terkait terkait mekanisme persetujuan kepala desa untuk dana pengembalian pinjaman yang bersumber dari dana desa. Dari situ dijelaskan pertama mekanisme alur bagaimana koperasi desa bisa mendapatkan pinjaman dari Himbara, serta bagaimana nanti disepakati juga bukan penyertaan modal ya, semacam tandon atau istilahnya dana pengembalian pinjaman dari dana desa itu sekitar 30%. Aturannya sudah ada, memang eksekusinya harus melalui musyawarah desa. Pak, kenapa sih harus menggunakan dana desa sementara kan kayak semacam bank-bank besar itu yang berkaitan dengan BUMN bisa membantu koperasi? Ya, sifatnya dana desa menjadi tandon, penjamin. Penjamin kalau biasanya kan kita kalau pinjam ke bank itu kan penjaminnya untuk pinjaman atau plafon di atas 100 juta bahkan lebih dari itu biasanya menyertakan tandon atau penjamin seperti BPKB, sertifikat rumah. Nah ini dana desa itu sifatnya menjadi penjamin seperti itu dengan istilah dana pengembalian pinjaman. Tapi tetap yang mengajukan adalah koperasi, pinjamannya ke bank berdasarkan proposal bisnis gitu. Pak, mengacu kepada Permendes ya Pak. Ya. Dana desa itu kan diperuntukkan untuk kepentingan warga masyarakat sehingga dapat dirasakan langsung secara utuh oleh warga masyarakat. Ketika dana desa dialokasikan untuk koperasi, artinya kan hanya sekelompok orang saja yang bisa memanfaatkan dari keuntungan koperasi itu seperti anggota. Itu bisa dijelaskan Pak? Ya, tetap kewenangannya bersifat skala lokal. Jadi apapun itu keputusannya ada di musyawarah desa, ya. Nanti ketika berbicara musyawarah desa, keputusan tertinggi kan ada di warga, di peserta rapat itu, kayak gitu. Jadi nanti memutuskan berapa persen, bagaimana program ke depan dari koperasi itu, membuka bisnisnya apa aja, itu diputuskan. Makanya dasarnya adalah proposal bisnis yang kemudian ini disepakati. Koperasi nanti geraknya seperti apa, gerainya seperti apa. Nah, terkait dana desa yang memang harus untuk dinikmati oleh masyarakat luas itu memang betul. Tapi lagi-lagi berbicara konteks koperasi ini kan misal di desa petir, ya warga desa petir yang menjadi pengurusnya juga menjadi anggotanya. Secara tidak langsung ini juga sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat melalui dana desa. Cuma melalui mekanisme kelembagaan yang dinamakan Koperasi Desa Merah Putih. Tidak langsung seperti BLT atau seperti bansos-bansos yang lain melalui data DTKS yang dibagikan langsung. Ini melalui mekanisme sistem ekonomi kayak gitu. Ya Pak, ketika pembangunan infrastruktur desa didanai oleh dana desa, ya kan, yang sebelumnya belum dialokasikan untuk koperasi, itu warga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung, secara keseluruhan Pak. Ketika alokasi 30% untuk koperasi, artinya kan hanya segelintir orang atau segelintir kelompok yang dapat merasakan manfaatnya dari sumber dana desa tersebut. Yeah. Seperti hasil keuntungannya akan dibagi untuk koperasi, tidak bicara Yeah. masyarakat secara keseluruhan. Seperti apa Pak? Makanya saya berharap karena koperasi ini jelas ya dari anggota, oleh anggota, untuk anggota, demi kesejahteraan anggota. Maka saya berharap betul seluruh masyarakat yang ada di desa petir ini masuk menjadi anggota sehingga bisa merasakan manfaatnya langsung kayak gitu. Artinya harus seluruh warga masyarakat seperti harus menjadi anggota Ya, koperasi. tidak ada pertanyaan kok hanya itu aja, orang-orang itu aja. Ya aktif menjadi anggota, di mana mekanisme koperasi secara yang sudah berjalan itu kan memang konsepnya seperti itu. Dan lebih diutamakan yang masyarakat desa di sini.
bukan di luar itu. Sehingga Siap. Artinya lebih penting mementingkan segelintir kelompok daripada kebutuhan warga masyarakat. Tidak ke situ, karena memang ada kepastian kalau di koperasi. Ukuran untuk kebutuhannya bisa tercukupi dengan mekanisme sistem koperasi yang sudah terbangun ini kan menurut saya bisa lebih menjamin